Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya teman-teman. Untuk hari ini responsi kakak isi dengan asinkronus. Itu kalian boleh tonton video ini atau video pembahasan ya terkait dengan apa namanya topik kita, yaitu beberapa besaran yang ada di gas yang kita bahas. Nanti ada besaran pada gas ideal ya teman-teman. Tapi kita turunkan dari besaran mikroskopik ya. Nah, seperti yang pernah kakak jelaskan di pertemuan lalu ya, kakak sedikit menyinggung yaitu terkait dengan fungsi partisi ya, yaitu fungsi yang menjembatani antara besaran mikroskopik dan makroskopik, teman-teman. Nah, untuk gas ideal, kita coba ya. Untuk gas ideal, nah, itu ada beberapa asumsi ya, teman-teman. Asumsi yang menyatakan kalau gas ideal itu adalah gas yang di mana partikel-partikelnya itu berinteraksi ketika bertumbukan antara partikel dengan antara partikel dengan partikel ataupun partikel dengan dinding ya. Tidak ada interaksi antar partikel. Nanti tidak ada potensialnya. Artinya energi yang dimiliki oleh si partikel itu bisa kita nyatakan dengan energi kinetiknya ya teman-teman. Nah, ini untuk satu partikel ya, itu adalah Px kuadrat per 2M plus P kuadrat per 2M dan plus Pz kuadrat per 2M. Nah, ini untuk satu partikel. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk banyak partikel? Berarti kita gunakan yaitu sumasi ya, total lah, ini PI ya. Jadi PKI. Maksudnya adalah partikel ke I, teman-teman. Oke, totalnya berarti kita bisa gunakan yaitu sigma. Sigma daripada jumlah sigma daripada partikel-partikelnya yang satu sampai dengan n partikel. Ini kita bisa tuliskan PXI kuadrat per 2M plus PYI kuadrat per 2M plus PZI kuadrat per 2M ya, atau secara singkat kita bisa ini MI ya, atau kita katakanlah kita anggap partikelnya itu dia memiliki massa yang identik teman-teman, kita katakan seperti itu ya untuk mempermudah. Oke, jadi kita bisa tuliskan jadi seper 2M, kemudian ini sigma dari PXI kuadrat plus PYI kuadrat plus PZI kuadrat. Nah, kemudian dari energi ini kita tentukan terlebih dahulu yaitu bentuk daripada fungsi partisnya. Ya, ini bentuk dari fungsi partisi. Kita anggap sistem kita punya tuh yaitu ensemble kanonik teman-teman. Ya, untuk mempermudah juga. Jadi sistem yang apa ya, katakanlah sistem tertutup ya kalau kita bicara termodinamika. Ya, katakanlah kita punya sistemnya yaitu sistem ensemble kanonik ya, jadi ZC sama dengan seper N eh, faktorial H pangkat 3. Kalau kalian masih ingat pembahasan kita kemarin ya terkait dengan ruang fasa, ini kurang lebih ada di kaitan dengan ruang fasa ya. Kemudian ini integral daripada, nah, kenapa integral? Karena yang kita mainkan di sini adalah bukan lagi discrete ya teman-teman, tapi kontinu teman-teman. Energi yang kita bahas ini adalah energi sifatnya kontinu bukan discrete ya. Oke, ini eksponen minus E beta ya, seperti ini. Kita buatkan. Nah, kemudian nanti kita kaitkan dengan ruang fasanya ya. Ruang fasanya yaitu ini perkalian daripada dxi ya, dyi, dzi, kemudian kita kalikan dengan dpxi, dpyi, dan dpzi ya. Nah, notasi daripada pi ya, sorry, pi ini adalah notasi perkalian ya. Jadi kalau kita punya fungsi atau notasi pi katakanlah i, makanya jadi i kali i plus 1 dikalikan lagi i plus 2 dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah notasi, kalau kalau sigma itu adalah notasi penjumlahan, kalau pi ini adalah notasi perkalian, teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita bisa sederhanakan, teman-teman.
ZC, atau kita bisa buat lebih lengkap lagi ya, seper N faktorial H pangkat 3, kita masukkan energinya yang ini ya. Nah, integral daripada eksponen ini minus sigma dari PXI kuadrat per plus PYI kuadrat ya, plus PZI kuadrat per 2M seperti ini. Jangan lupa ada betanya ya. Betanya kita lain adalah KT, teman-teman. Seperti ini ya, seper KT, sorry. Beta itu adalah seper KT ya. Harusnya PJ beta ya. Oke. Gini. Kakak definisikan di sini betanya adalah seper KT, tapi dalam beberapa buku didefinisikan sebagai ada minusnya, minus seper KT. Ya. Oke, kakak definisikan beta itu seper KT, teman-teman. Nah, kemudian, nah ini pi daripada DXI, DYI, dan DZI itu tak lain adalah volume, teman-teman. Ya. DX, DY, DZ itu tak lain adalah volume ya, teman-teman. L. L pangkat 3. Let's say misalnya kita punyai box yang daripada si gas ini ya, partikel gas ini adalah bentuknya cube ya, kubus dengan panjang sisi yaitu L. Nah, kemudian karena ini ada banyak apa namanya, banyak n partikel, berarti nanti ini L pangkat 3n ya. Jangan lupa nih ada H pangkat 3n ya. Dan juga sama nanti ada L pangkat 3n ya. Kemudian nah, ini jadi kakak tuliskan di sini ini adalah L pangkat 3n ya. Kemudian di sini berarti nanti ada sigma dpxi dpi d dpz dpzi ya. Kamu jalan apa? Nah, selanjutnya ini kaitan dengan apa namanya? Kalau kita pisahkan ya, ini ZC, katakanlah ini adalah suatu konstanta ya, menjadi ZC sama dengan katakan jadi konstanta C besar ya. Integral daripada ini kalau kita pisahkan teman-teman, ini eksponen apa namanya ini minus sigma dari px kuadrat px ya kuadrat 2m, kemudian kita kalikan dengan eksponen minus ada katanya jangan lupa, minus sigma PYI kuadrat per 2M KT, kemudian satu lagi kita kalikan ya eksponen minus sigma PZI kuadrat per 2M KT. Seperti ini. Nah, kita kalikan dengan pi dpxi, dpyj, dan dpzi. Sorry, ini dpy. Nah, kemudian ini sebetulnya bentuknya sama ya, teman-teman. Ini yang disebut sebagai ekuipartisi ya, teman-teman. Jadi kita bisa katakan Vx sama dengan Py sama dengan Pz. Artinya, untuk menyelesaikan integral ini, maka kita cukup menyelesaikan salah satu saja, teman-teman. Ya, kita hanya cukup menyelesaikan salah satu saja. Oke, sebagai contoh misalnya untuk simbol X, ya, ini kakak keluarkan sigma-nya ya, teman-teman. Ini kita jadi punyai yaitu apa namanya eksponen minus px kuadrat per 2m kt kalikan dengan px ya. Ini dari rentang 0 sampai dengan tak hingga ya. Nah, kalau misalnya kita selesaikan bentuk integral ini ya, misalnya eh, ini tak lain adalah fungsi entah fungsi gamma entah fungsi beta ya, teman-teman. Kalian tinggal cek aja. Nanti kalian cek aja, teman-teman. Ya. Atau kita bisa misalkan ya, katakanlah misalnya U-nya itu adalah PX kuadrat per 2M KT. Maka nanti DU-nya sama dengan ini 2 PX per 2M KT kalikan dengan dpx. Artinya kita punya bentuk ini, kita cari ini bentuknya ya. Nah, jadi dpx itu adalah 2M KT
per 2 Px ya. Px di mana Px nanti kita ganti di sini. Px sama dengan akar dari 2M KT kalikan dengan akar U ya. Ini untuk apa? Untuk membedakan lah ya. Ini jadi dpx sama dengan 2M KT, eh, di sini ada sorry, duanya habis nih ya, habis 2. Ini MKT per PX, PX-nya kita simplifikasikan yang ini 2M KT. Nah ini kalikan dengan akar U ya, ini U. Atau ini jadinya seper akar 2, kemudian ini akar MKT, kemudian ini punya pangkat min setengah ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini, DU, sehingga kita dapatkan dpx sama dengan itu MKT per 2, pangkatnya itu adalah setengah, kemudian U-nya pangkat min setengah, kalikan dengan, artinya kita substitusikan ke sini, nah kita dapatkan ini 0 sampai dengan tak hingga, ini eksponen, kita sudah ganti jadi U ya, menjadi minus U, kemudian dpx yang kita ganti jadi bentuk yang ini. Itu M KT per 2, nah, ini kalikan seper pangkat setengah, sorry, U pangkat min setengah DU. Nah, kita perhatikan bagian daripada yaitu bentuk 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini kakak keluarkan ya, bagian ini kakak keluarkan aja. Nah, kita fokus pada bagian U pangkat min setengah, kemudian eksponen pangkat min U DU. Ya. Nah, teman-teman, ini yang kakak tadi katakan ya, ini kita bisa gunakan di fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, di sini kalau tidak salah, nah ini kakak udah lupa sedikit lupa deh terkait dengan bentuk fungsi ini. Ya, kakak fokuskan di sini teman-teman. Ya, jadi n min satu sama dengan min setengah. Jadi n itu adalah setengah. Nah, ini tak lain nanti hasilnya adalah gamma n, ya, di mana gamanya itu adalah, sorry, n itu adalah setengah. Gamma setengah nanti itu bentuknya adalah akar pi ya. Nanti kalian boleh cek aja ya fungsi gamma atau fungsi sorry, jadi fungsi gamma berarti ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita masukkan, nah, jadi kita dapatkan ini adalah hasilnya ya. Tak lain, oke kakak tuliskan di sini ya. Tak lain bentuknya adalah MKT per 2 pangkat setengah kita kalikan dengan hasil daripada integral ini adalah akar pi. Akar pi ya. Jadi kita dapatkan bentuknya itu adalah akar pi MKT per 2 pangkatnya adalah setengah. Nah, secara lengkap kalau kita masukkan lagi bagian ini ya, teman-teman. Nanti kita dapatkan ZC-nya itu adalah, oke, yang tadi kita selesaikan itu adalah untuk satu partikel ya, teman-teman. Nah, untuk n partikel berarti nanti ada banyak ya. Jadi eh, kita tuliskan ulang di sini, teman-teman. Jadi intinya kita dapatkan hasil integral bagian ini itu adalah akar. Kita punya bentuk ini ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita masukkan ZC-nya ya. ZC itu sama dengan L pangkat 3, L pangkat 3N, kemudian bagi dengan N faktorial ya, N faktorial kalikan dengan H pangkat 3N, kemudian apa namanya, pi, pi ya, pi daripada hasil yang kita dapatkan tadi ya, teman-teman. Jadi kalian boleh cek lagi aja, ya, apakah ada yang salah atau tidak. Hmm.
Oke, teman-teman. Jadi ini batasnya dari 0 sampai T hingga. Sedangkan integralnya itu sebetulnya kita punya batasnya dari min T hingga sampai dengan T hingga. Artinya hasil yang ini ya, kalau kita apa namanya kita selesaikan ulang ya, atau kita lengkapi ya, dari minus T hingga sampai dengan T hingga. Nah, U pangkat min setengah eksponen min U DU. Nah, ini karena simetris, maka kita tinggal kalikan dua aja ya. Jadi kita kalikan ke sini jadi dua. Maka ini jadi 2 akar pi. Nah, artinya hasil yang kita dapatkan tadi ya di sini ya, nah, lebih lengkapnya itu adalah ini adalah tinggal kita kalikan dua aja nih ya. Jadi 2 2 pi MKT per 2 pangkat setengah. Atau jadinya 2 pi MKT pangkat setengah ya. Jadi dengan lengkap kita tuliskan semuanya ini ya, itu dengan eh, akar dari 2 pi MKT, ya ini untuk yang X ya teman-teman, dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk yang Y-nya sama bentuknya, karena ekipartisi ya, 2 pi MKT. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian Z-nya juga sama, I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini akar dari 2 pi MKT ya. Nah, kemudian ini jadi secara lengkap ZC-nya ini L pangkat 3N, kemudian ini N faktorial, ini H pangkat 3N. Kemudian bentuk daripada ini itu adalah ini 2 pi MKT, karena ada sebanyak N, berarti kita pangkatkan dengan N. Ini jadi pangkat N kedua, ini juga sama 2 pi MKT ya, pangkat N per 2, dan satu lagi ini 2 pi MKT pangkat N per 2. Ini dengan apa? Dengan aljabar biasa ya. Jadi L pangkat 3N, N faktorial, A pangkat 3N. Kemudian kita dapatkan secara lengkap 2 pi MKT pangkatnya adalah 3N per 2. Ya. Atau ZC sama dengan, ini karena ada pangkat 3 semua, ya, maka ini kita bisa gabungkan yang per N faktorial, kemudian berarti di sini kita bisa buat 3N-nya ya. Ini jadinya L kalikan T per H, kemudian apa namanya nih, akar dari 2 pi MKT pangkat 3 per 2. Nah, teman-teman, ini adalah fungsi partisi untuk gas ideal ya, dengan kita menganggap sistem yang kita punya itu adalah sistem ensemble kanonik. Fungsi partisi untuk gas ideal ya. Nah, ini kita anggap untuk gas ideal ini partikelnya itu adalah partikel semi klasik ya. Makanya di bawahnya ini ada seperti n faktorialnya ya, teman-teman. Ini untuk mengimbangi daripada apa namanya, daripada hasil eksperimen lah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, dari Z ini, dari fungsi partisi ini, nanti kalian bisa dapatkan yaitu energi kinetik daripada partikel itu sendiri ya, teman-teman. Bisa kita gunakan yaitu dengan mungkin teman-teman tahu ya, prime minus seper apa namanya, minus seper Z, Z ya, seper Z, itu ZC, kemudian ini do ZC per do beta. Kalian bisa apa namanya, dapatkan energi kinetik rata-rata dari gas ideal dengan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke. Atau notasi yang lain kita bisa gunakan do per do beta dikalikan dengan apa namanya, ln ZC-nya ya. Betanya apa? Betanya tadi seper KT. Betanya adalah seper KT. Artinya ekspresi ini bisa kita ganti jadi ZC
sama dengan seper n partikel. Ini harusnya ada pangkat n ya. Nah, seper n faktorial, ini ada L per H, kemudian ini akar dari 2πm per beta ya. Nah, ini pangkat 3n per 2. Nah, kalau kita gunakan ini, ya, kalau kita buat nilon ZC itu sama dengan, berarti kan kita punyai yaitu apa namanya nilon. Karena ini kita ulang lagi nih, L pangkat 3n per H pangkat 3n, ya ada n faktorialnya. Kemudian tambah ya. Ya. Oh, secara lengkap dulu kita tuliskan akar dari 2πm per beta pangkatnya adalah 3n per 2 ya. Oke, kalau kita lanjutkan ini nanti kita punyai ln ZC itu adalah ln yang tadi kita punya ada L per N, L per H ya. L per H, kemudian pangkat 3n dan ada 3n faktorial di sini. Nah, ditambah dengan ini dengan sifat daripada logaritma ya, teman-teman. Jadi kita dapatkan yaitu ln akar dari 2πm per beta pangkatnya adalah 3n per 2. Atau ln ZC-nya sama dengan 3n ini kita apa namanya? Kita keluarkan ya. Jadi kalau kita bahas ini kita selesaikan dulu ya. Ln L per H pangkat 3n kemudian plus ln seper n faktorial plus ini uh, 3 sorry ini nggak ada perduanya lagi ya, sorry ada sedikit kesalahan ya, ini ada pangkat 3n sorry teman-teman. Nah ini pangkatnya 3n ya, bukan 3n per 2 sorry. Karena ini kita udah kita akarkan ya, jadi tinggal pangkat kedua lagi. Ini jadi 3n per 2 ya, dapat dari mana? Dapat dari ya ini, akarnya ini kita pecah ya. 3n per 2 ln daripada 2m per beta ya. Nah, kalau kita turunkan teman-teman, karena kan tadi kita punya Edo ln ZC per 2 beta ya. Ini dia nggak punya beta, ini juga sama nggak punya beta. Yang punya beta itu hanyalah yang bagian ini ya. Jadi kita turunkan ini 3n per 2. Nah, ini do per 2 beta daripada ln ya, ln 2πm per beta ya. Atau hasilnya adalah 3n per 2. Nah, ini do per 2 beta dari ln ini adalah seper menjadi beta per 2πm ya. Kemudian ini do per 2 beta daripada 2πm per beta. Seperti ini ya. Nanti kalian cek aja ya. Nah, ini aturan rantai lah seperti itu. Kalau lebih lengkapnya gini teman-teman. Katakan ini adalah bagian U. Kalau kita turunkan, ya ini do ln U per do U itu adalah seper U, do U per, ini do beta ya. Do beta, do U per do beta. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama bentuknya. Jadi ini ada bagian U-nya, ini adalah seper U-nya ya teman-teman. Nanti kita dapatkan nih 3N beta per 2, ada 2πm. Kemudian hasil daripada ini adalah ini 2πm kita kalikan dengan beta pangkat minimum. Dan jangan lupa ada minusnya. Nah, sehingga kita dapatkan ini 2πm dicoret. 2πm coret. Nah, kita punya ini 3n beta per 2 yang ada minusnya kalikan dengan seper beta kuadrat atau menjadi 3n ya, 3n per 2 beta. Ini ada minusnya. Nah, kemudian dari ekspresi ini ya kita dapatkan yaitu energi, ini sebenarnya jadi energi total ya. Jadi energi daripada si sistem itu adalah
minus do ln ZC per do beta. Atau kita minus, kita punya minus, kalikan 3N, dan minusnya ya, per 2 beta. Atau jadinya 3N per 2, dan betanya itu adalah 1. Nah, ini adalah energi kinetik total jadinya, teman-teman. Entah kenapa, mungkin ini ada yang salah ya dari penurunan kakak, teman-teman. Di bagian ini aja, bagian loan-nya aja yang agak-agak mungkin salah ya. Nanti kalian boleh koreksi aja ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Untuk tugasnya nanti menyusul ya, teman-teman. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Oke, sorry. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.